Ayu dan kawan-kawan, ada konsultasi perkawinan atau bagaimana? Silakan. Lisa, setengah jam lagi, teman-teman. Mungkin Paman Marcel DP 4. Ada yang berkenan? Gimana caranya? Oh. Pater, selamat malam untuk semua. Saya dari Papua, Pater. Salam kenal, saya dari Papua, Pater. Oh ya, salam. Dari mana? Harus panggil orang Papua, harus panggil apa nih? Terserah Pace, Mace. Pace. Kalau Pace, orang bilang Papua na. Apa itu lagu itu yang menarik? Papua pica atau bagaimana itu? Ada satu lagu ini. Pater, Punggoyang pica. Bukan. Itu Flores apa ke Papua apa ke itu tahu ya saya. Iya, itu lagunya, Pater. Oh, itu lagunya. Iya. Gitu. Pater, ini bahas tentang perkawinannya. Terserah mau tema apa. Oh ya. Bebas. Bebas ya, Mau Pater. curhat pun bebas. Ya, Pater, kebetulan hari-hari ini kan ya ada begitu banyak room yang membahas terkait dengan apa orang-orang Protestan, saudara-saudara kita, lalu kemudian Katolik, macam-macam itu, Pater. Lalu ada begitu banyak komentar-komentar yang kemudian saya baca. Ada saudara-saudara kita yang Katolik itu apa ya? Mereka mengatakan begini. Protestan dengan Katolik itu kan sama saja, sama-sama percaya kepada Kristus. Itu alasan yang pertama, supaya menghindari adanya debat. Mereka alasannya ya sama-sama percaya pada Kristus. Nah, pertanyaan saya yang terkait dengan yang pernyataan itu, Pater, kalau kemudian semua yang percaya kepada Yesus itu dianggap sama, apakah itu berarti ajaran tentang misalnya Maria, sakramen, otoritas gereja, dan sola scriptura itu tidak lagi relevan untuk dibahas, Pater? Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mereka itu... Yang pertama dulu ya. Oh iya. Oh, alasan. Yang pertama itu berarti ada konsekuensi kalau ajaran semua sama. Ini jadi persoalan kita berangkat dari sana itu. Lalu yang kedua? Yang kedua itu alasannya karena kasih. Yesus mengajarkan tentang kasih, maka tidak perlu kita debatkan karena ada begitu banyak juga yang jadi ini kayak terjadi polarisasi itu, Pater. Ada yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah kita sama-sama percaya, tapi ada juga yang kemudian mengatakan tidak, kita harus membela iman, tetapi ada yang sampai mengata-ngatai dengan bahasa-bahasa yang cukup ekstrim, misalnya caci maki dan lain-lain sebagainya itu, Pater. Nah, jadi semacam ada polarisasi itu, sehingga dasar yang kedua itu terkait dengan kasih itu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kan mengajarkan kita tentang kasih, jadi kita harus mengasihi mereka. Itu yang pertanyaan saya itu, jika kasih adalah mulai dari kasih ya. Oke, baik. Untuk anak berapa, Marcel? Saya bruder, Pater. Hai, bruder. Oke, mulai dari sini. Contohnya, Ayu punya anak 2. Karena kasih ini, maka Ayu beri semua. Ayu beri semua, terserah dia anak-anak mau buat apa. Mau caci maki orang, tidak, itu kasih. Yang kedua, mau kurang ajar dengan mamanya, dengan Bunda Maria, itu karena kasih, tidak apa. Mau tentang orang kudus, itu kasih, tidak apa. Jadi kasih seperti ini bukan kasih. Ingat, saudara dan saudariku yang terkasih, pepatah Jepang, disiplin itu lebih kuat daripada kepintaran. Kalau dalam standar kasih, pertanyaan saya, betapa besar kasihnya kepada manusia sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal.
Dan anak yang tunggal itu menyerahkan sebagai bukti kasih, menyerahkan tubuhnya untuk kita. Dan mereka tidak makan. Bapak sudah kasih mereka, dia punya dengan perjuangan dia untuk beri makan kepada anak-anaknya. Lalu anak-anaknya tidak mau makan, lalu kita pakai lagi standar kasih. Kasih tidak berarti semua anak-anak buat suka-suka. Yang pertama ini, saya pikir ini yang pertama ya, dari standar kasih. Tuhan mau semua orang selamat. Ingat tadi, bukan hanya selamat, tetapi juga sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Brother, sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ini yang kasih yang paling tulus adalah berjuang supaya mereka sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Yohanes juga emosi ketika ada yang mengusir setan atas nama Yesus dan bukan dari kelompoknya Yesus. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Markus 9:37-40. Berapa tadi, Pater? Markus Markus. 9:37-34. Macamnya ada apa ya? Ada air. Siapa yang Newton? Coba brother Newton dulu sini. Oh iya. Di sini agak hujan gerimis, Pater. Oh iya. Soalnya kalau ada Oke. suara di tempat lain, suaranya Roma tenggelam. Markus Makasih. 9. 37-40. Nanti ketika omong brother engkau bisa buka mic ya. Kalau pakai standar kasih, dalam pengertian kita ini punya kasih. Lalu biarkan kalau kasih ini membuat orang lain buat sesuai dengan apa yang mereka inginkan, juga tidak bisa. Yesus punya standar dalam pengertian ini. Oke. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita. Tahan. Yohanes menentang hukum kasih di sini, brother. Brother. Halo, Pater. Ketika Yohanes klaim kepada Yesus, saya cegah ada orang yang mengusir setan atas namamu. Dan dia klaim ke Yesus. Yohanes di sini melanggar hukum kasih. Menurut saya tidak, Robo, karena kasih itu ada standarisasi tadi. Sampai kepada kebenaran. Oke, standarisasi kita belum tahu nih. Oke, lanjut sedikit. Apa kata Yesus? Namun kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tahan, ayat ini bagus. Jangan kamu cegah dia. Tidak mungkin seorang yang berbuat atas namaku dalam waktu yang sama mengumpat atau menentang saya. Di sini Yesus pakai kata orang pertama tunggal, brother, saya. Orang tidak akan menentang saya. Tetapi ayat 40 itu sebuah pukulan. Yesus tidak pakai lagi kata saya, melainkan kita yang menentang kita. Oke, lanjut. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Logika terbalik. Siapa yang menentang kita tidak ada di pihak Kita. Brother Marcel. Protestan tidak menentang tentang Maria? Menentang, Pater. Protestan tidak menentang Ekaristi sebagai kehadiran nyata? Menentang. Protestan tidak menentang pengakuan dosa? Menentang, Pater. Protestan tidak menentang paus yang dipilih oleh Yesus sendiri? Menentang. Petrus? Bagaimana? Kalau menentang ya tidak ada bersama dengan kita. Ganti kata protes, ayo. Ayat itu. Barang siapa yang memprotes kita? Siapa yang tidak memprotes kita, ia adalah Katolik, salah.
Waduh. Jangan ganti. Dari hukum kasih, kita mau bongkar hukum kasihnya. Barang siapa yang memprotes kita, tidak ada di pihak kita. Siapa yang tidak memprotes kita, ia ada di pihak kita. Logika terbalik. Barang siapa yang Barang Baca. siapa yang memprotes kita, ia tidak ada di pihak kita. Marcel, jangan pakai standar kasih. Yesus punya disiplin di sini. Kalau engkau benar-benar kasih kepada saya, maka engkau harus ada bersama dengan Kita. dengan saya, dengan kita, bukan saya lagi. Kita, otoritas sudah ada di situ ketika dia berikan kepada kalian, diberikan semua perintah ini. Kepada siapa? Kita di sini, Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa diberikan ini? Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Artinya, kalau mereka menentang para rasul, Yesus sudah masuk ke situ, kita. Barang siapa menentang kita, tidak ada bersama dengan kita. Artinya di sini, kalau semua perintah diberikan kepada para rasul, dan ini, kalau menentang semua perintah yang diberikan Yesus kepada para rasul, artinya tidak bersama dengan Kita. Jadi, dari segi kasih ini, kita harus tahu bahwa orang Kristen itu punya definisi. Siapakah orang Kristen itu? 1 Korintus 3 ayat 13 dulu. Langsung ke 13 dulu. 1 1 Korintus Korintus 3, 13. kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Maaf, 11. Itu api penyucian, 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Marcel, Bruder, Ya, Pater. Larantuka kah? Larantuka. Iya, saya dari Lembata. Lembata, Amang. Ya. Engkau tahu dasar apa yang diletakkan oleh Yesus? Batu karang, Petrus. Iya. Didirikan di dasar atas para rasul. Efesus 2 ayat 20. Apakah mereka punya dasar para rasul gereja ini Protestan sana? Tidak, Pater, itu Luther. Kalau begitu jangan pakai standar kasihnya Yesus. Kalau kamu tidak ada bersama dengan dia yang dibangun di atas dasar para rasul, lalu kamu bilang kita sesama kasih Allah itu lebih besar. Jangan main-main Yesus pakai standar kasih, tidak berarti membiarkan kamu buat sesuai dengan suka-suka. Belum standar iman belum. Oke, ayo. Kalau mereka bilang mereka adalah gereja Kristus, maka mereka Kristus punya, karena kasih Kristus punya, artinya mereka bangun gereja sesuai dengan pemahaman mereka bahwa semua yang mereka bangun adalah gereja Kristus, tetapi gereja yang Kristus bangun itu didasarkan atas apa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, kembali ke Efesus. Kembali ke Korintus tadi. Karena itu 1 Korintus 3 baca dari ayat 21. Pertengkaran. Jangan kamu Kefas punya, jangan kamu Apolos punya, jangan kamu Paulus punya. Karena kamu adalah apa? Oke. Betul. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik Konsentrasi ayat 23, baik waktu, lanjut. Nanti konsentrasi ayat 23, Bro. baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Brother, dan kamu adalah milik Kristus. Ini poin penting. Cristiano dalam bahasa Spanyol, Christianus dalam bahasa Latin, atau orang Kristen atau Kristiani dalam bahasa Indonesia punya
akar Yunani, yaitu dari dua kata, Christos dan Ano. Christos artinya Kristus, Ano artinya milik. Orang Kristen, Kristiano atau Kristianus artinya, Brother Marcel, miliknya siapa? Kristus. Kalau miliknya Kristus, ya makanya tadi ayat 23 tadi, Ayu, miliknya Kristus, kamu adalah milik siapa? Milik Allah. Allah. Enggak, kamu adalah milik Kristus. Kamu semua Kamu adalah milik milik Kristus. Kristus. Dan semua milik Kristus ini harus dibangun di atas dasar para. Para rasul. Jadi kalau ada kontradiksi gramatikal di sini, mereka bilang mereka adalah Kristen Protestan, artinya milik Kristus yang protes. Yang protes tidak ada bersama dengan dia. Karena itu hanyalah dari hadapan aku tidak kenal kalian. Matius 7:23. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, orang Kristen yang baik harus ada di mana? Gereja. Harus ada di dia punya kandang tuh. Tadi Matius 7 tidak mau dibaca, Pak. Tidak bisa baca terus. Ini daripada. Oke, baca sih ya. 7:23 langsung. Baca sih ya. Dari ayat berapa, Pak? Ayat 23 Pembuat langsung. kejahatan. Oh tidak. Dia 22 saya 22. Mereka buat daftar, tapi kami kan bernubuat. Kami kan buat KKR di sini sembuhkan orang. Kami kan usir roh jahat. Dengan Yesus bilang apa? Ini belum iman. Mari standar Yeah. kasih yang pertanyaan itu yang pertama belum. Tidak apa-apa, Ayo. Pater. Dielaborasi lebih ini lagi, Pater. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Hanyalah dari hadapanku kalian, saya tidak mengenal kamu. Berarti sekarang pertanyaan, Brother Marcel, bagaimana caranya supaya kita dikatakan kita mengenal Allah? 1 Yohanes 2 ayat 3. Orang yang mengenal Allah itu harus buat apa? 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dia suruh pengakuan dosa, mereka protes. Tidak. Mengaku langsung ke Allah, ke Tuhan. Dia bilang ini adalah tubuhku adalah benar-benar makanan, mereka bilang Simbol. Dia bilang Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, mereka bilang buang Petrus. dia bilang kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah, mereka bilang tidak. Hilang. Yesus Matius 16:18 di atas Petrus ini saya akan mendirikan gerejaku tunggal bukan singular bukan plural. Mereka bilang 60.000 denominasi. Artinya mereka tidak kenal Tuhan Allah. Karena kalau mereka kenal Yesus artinya melakukan semua perintahnya Yesus. Titik, selesai. Makanya dalam Matius 7:23 hanyalah dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan perintah-perintahku. Itu sangat jelas. Mau bilang apa lagi? Ketika Matius 28:20 dikatakan pergilah ke seluruh ajarkanlah semua yang saya perintahkan. Dia perintah pengakuan dosa, kamu tentang mengaku langsung kepada Tuhan. Dia perintahkan ekaristi, kamu bilang tidak. Dia perintahkan Petrus sebagai gembala, kamu bilang tidak. Petrus tidak punya keutamaan. Bagaimana? Dia perintahkan otoritas kepada gereja, Matius 18:18, barang yang kamu ikat dan kamu lepaskan, mereka bilang gereja tidak ada otoritas. Sampai Paulus bilang imannya Roma dikenal di seluruh dunia, kamu bilang tidak. Paulus bilang salam dari seluruh gereja Kristus kepada Roma, kamu bilang tidak. Jadi kalian mau siapa punya? Kristus punya atau siapa punya? Ini bingung. Kalau Kristus punya, pasti ada bersama dengan dia. Standar kasih tidak artinya membiarkan orang buat sesuai dengan yang dia mau. Lalu pakai standar iman,
Mereka bilang jangan tidak usah lagi. Yang semua percaya kepada Yesus adalah orang. Bagaimana tadi yang kau bilang tadi? Mana tadi dia? Marcel, Ruder. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Engkau bilang semua orang yang percaya kepada Yesus adalah apa tadi? Mereka bilang Orang Kristen. Apa? Alasan mereka mengatakan bahwa apa namanya? Yang terpenting adalah sama-sama percaya kepada Kristus. Begitu. oh, hati-hati. Saya tidak mau jadi setan. Setan juga percaya. Nah, itu Pater. Yakobus 2:29. Setan juga percaya, brother. Dan salam untuk kamu punya teman-teman Protestan kalian bilang hanya percaya kepada Tuhan itu sudah cukup. Setan juga percaya. Saya tidak mau jadi setan. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Aduh, kalau pakai standar percaya ini, setan juga percaya ini sudah buat apa? Saya tapi saya tidak jangan kan. Pater, itu yang mengatakan itu sebetulnya dari kita, dari saudara-saudara kita orang Katolik. Itu tadi. Itu relativisme. Ya, Maksud. itu tadi makanya. Saya jadi kesian jadi relativisme. Jadi kalau agama sama-sama dalam pengertian ini, kenapa Paulus masuk jadi Kristen? Oke, ayo. Galatia 1 ayat 8. Bukan ayat 8. 18. Bukan. Sebelumnya 13. 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut? Ya, lanjut karena dia bilang dia sombong sini. Saya ketika saya muda, saya itu lebih pintar dari semua. Dia keyahudian. Kalau gitu engkau kenapa jadi orang Kristen kalau gitu? Oke, lanjut. Di dalam agama Yahudi pun, aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Setelah itu dia buat apa? Namun, pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Oke, Yesus kunjung dia ya dalam perjalanan ke Damsik. Bab 9 dari Kisah Para Rasul, dia bertobat. Tetapi untuk menyembuhkan dia, Yesus utus siapa? Ananias. Kalau Protestan mati-matian bahwa satu-satunya mediator antara surga dan bumi adalah manusia Kristus, Katolik juga bilang yang sama. Kalau saya Paulus dia konsisten dengan ini kata-kata seperti yang Protestan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Itu artinya ketika Ananias datang dan tumpangkan tangan, Paulus harus protes. Lu nih siapa? Lu tahu nggak? Satu-satunya mediator antara saya dan surga itu adalah Yesus. Kenapa lu datang taruh tangan di atas saya? Begitu kan? Iya. Protes. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Bilang kau Ananias yang datang. tangan di atas saya. Mana ayatnya? Nah gitu kan protes. Betul. Atau ketika Gabriel datang begini. Ada dua wanita ya, saya sentuh sedikit. Hawa lama, dia omong dengan setan. Malaikat juga, tapi malaikat yang jatuh, setan. Dan dia percaya setan, karena itu dia makan buah terlarang. Tapi Hawa baru, nih Maria, dia omong dengan malaikat juga, tetapi yang baik, yang benar. Dan dia percaya, lalu dia katakan aku ini hamba Tuhan. Jadi kita ini, Protestan ini Hawa yang mana yang mereka pakai? Hawa lama yang omong dengan setan, dan percaya kepada setan dan makan buah terlarang, atau Hawa baru yang Maria, Bunda Maria, omong dengan malaikat yang baik, lalu katakan aku ini hamba Tuhan. Protestan punya ini pakai Hawa yang mana? Contoh kecil. Ya. Percaya kepada setan yang ngomong atau percaya kepada malaikat yang ngomong? Minta maaf, mungkin terlalu keras. Itu Miroji. Percaya yang mana kalau itu? Kalau sebagai anak-anak Maria, ya percaya kepada malaikat yang baik. Kalau tidak terima Maria, ya sudah, kalau itu Hawa percaya kepada malaikat, setan, iblis yang jatuh itu.
Malaikat iblis itu adalah setan yang jatuh, yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi Protestan punya mau percaya yang mana? Minta maaf. Menurut teologi iblisnya percaya yang mana? Karena itu kalau kita pakai standar iman, perbuatan setan ini yang paling parah. Oh, itu kan semua ditulis dalam kitab suci. Harus bongkar kitab suci. Ya sudah, bongkar kitab suci. Ini tuh sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mohon baca kembali 5 Matius 5 ayat 20. Apa yang dibuat oleh orang Farisi? Matius 5 ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Buat aturan, bongkar ayat-ayat kitab suci itu supaya menemukan keselamatan. Tetapi tidak mau datang kepada Yesus. Seperti lagu, datanglah padaku. Itu mereka tidak mau datang kepada Yesus. Mereka urus setiap hari, bongkar ayat, tunjukkan ayat, tunjukkan ayat, tunjukkan ayat. Yohanes 5, 39, 40. Ini ya, yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mirip yang dibuat oleh sebelah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh itu. Pokoknya cari ayatnya mana tiap hari. Dia datang kepada Yesus, tidak mau datang. Makan dia punya tubuh, kalian tidak mau. Bongkar ayat tiap hari. Mana ayat? Mana ayat? Mana ayat? Yesus bilang, kamu pikir bongkar ayat, kamu akan dapat hidup. Walaupun semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya. Dia sudah kasih dia punya tubuh, kamu tidak mau terima, kamu bilang simbol. Standar iman, iya, haleluya. Yohanes 5:24. Yohanes 5:24. Hanya dengan iman kami tidak akan dihakimi. Baca dari 9-nya juga. Lima 24 nih. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Haleluya. Benar Protestan lagi. ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Tetapi untuk pindah ke dalam hidup, ayat 29-nya ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Untuk masuk ke dalam hidup, Nona, untuk masuk ke dalam hidup saat ini sudah tiba, apa yang terjadi? bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik, Yang apa? berbuat baik, Yang apa? berbuat baik, Yang beriman. Kau pasti salah, saya keliru tuh. Kau usah pakai kacamata. Yang apa? dan mereka yang telah beriman, Tidak. Larang yang berbuat baik, maaf jangan ganti. dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Itu maksudnya. Oke. Jadi comot ayat, bongkar semua ayat untuk itu, untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan perut mereka, dan manipulasi ayat untuk kepentingan mereka, kebenaran mereka. Kita persekutuan dengan orang kudus, mereka bilang orang kudus tidak ada. Ada yang bilang orang kudus tidak penting.
Ternyata kita adalah rekan sewarga dengan orang-orang kudus. MIM bilang orang kudus dan rasul-rasul tidak penting. Nah, Efesus 2 ayat 19 bilang persekutuan dengan orang kudus. MIM bilang orang kudus tidak penting. Tapi Yesus keliru pada saat itu bilang di atas MIM saya mendirikan gereja. Ayo. Ya, Pater. Efesus 2 ayat 19. Persekutuan dengan orang kudus, MIM bilang, hai, orang kudus tidak penting. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mau tahu bahwa orang kudus itu harus dikuduskan, bukan yang menguduskan dirinya sendiri, memproklamasi dirinya sebagai orang kudus. Roma 1 ayat 7. Orang kudus itu harus dikuduskan. Ada otoritas yang dikuduskan. Roma 1 ayat 7. Ini mereka tidak akan baca. biar saya bacakan buat mereka. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oh, cukup saudara. Yang apa? Dijadikan orang-orang kudus. Makanya Profesor MIM dan kawan-kawan, kamu jangan pikir kamu orang kudus. Itu dijadikan orang kudus. Ada otoritas yang menjadikan itu. Karena di sini pasif. Mereka mau jadi orang kudus tapi tolak Roma. Jadi tidak ada kanonisasi toh. Kalau mau tolak Roma tidak ada kanonisasi. Nanti persoalan kalau nanti persekutuan orang kudus ini nanti Yesus datang juga bersama dengan semua orang kudus. Nanti orang kudus mereka punya yang mana nih? 1 Tesalonika 3:13 Nona. Yesus datang dalam penghakiman terakhir, hari terakhir dia datang dengan seluruh orang kudusnya. Nah yang Protestan punya ini siapa? Iya. 1 Tesalonika 3. Orang kudus, Rasul bilang orang kudus itu orang yang masih hidup. Lalu nanti Yesus datang nih dengan orang yang masih hidup atau bagaimana? Pater, ayatnya berapa, Pater? 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu. 1 Tesalonika kan. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Rasul punya yang mana nih? Nanti Yesus datang dan semua orang kudus. Kan MKD. Santo MKD, Santo Indulgensi, Santo Dogi, Santo Anggor Merah Jo, Santo Patrismo. Oke, Marcel. Tidak tahu mereka punya orang kudus yang mana. Kan Rasul bilang orang kudus yang masih hidup juga. Nanti lawan semua ini. Santo Judas of Rome, Herman Kandani. Mereka orang kudus. Mereka sendiri yang menguduskan diri sendiri. Sedangkan Santo Roma Vincent yang orang-orang mereka yang dikuduskan artinya pasti siapa yang menguduskan otoritas. Sangat jelas dalam pengertian ini. Oke, saudara dan saudara itu terima kasih di rumah ini. Marcel, jadi persoalan pertama untuk hari ini sebenarnya Katolik itu sangat murah hati, berbelas kasih ya. Tapi kalau sudah di framing, kalau diserang, pausnya dipasang tato, pausnya dipasang ini ada. Kalian siap juga sekarang kok? Mana yang kebiasaan tunjuk ayat? Saya tidak pernah muncul lagi yang sekarang tunjuk ayat itu muncul lagi. Iya, Pak. Bruder, engkau ini di antara dua orang ya, jadi engkau doakan yang ada di antara itu ya. Oh iya, siap Pater. Tidak, saya hanya Berarti saya satu. ketinggalan berita ya, Pater. Semoga Yang itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ganggu tuh seperti mereka ganggu. Aduh, Nona siap tiket kayaknya. Ganggu tega, lalu saya ganggu mereka juga seperti itu. semoga meneladani keluarga kudus Nazaret. Doai tega padahal ada di bawah tega. Tidak ada. Terima kasih juga tidak ada. Kalau tidak, engkau hancur Tadi juga ini kalau kalau di tidak. atas ini senyum-senyum nih. Di sini ada Handayani dengan Vero, hancur di dalam ini. Ini Belak bilang setuju. Ini mereka ini ternyata
kata-kata yang terakhir yang mereka ingat ini ya. Lisa, tolong bantu dulu 1-2 komentar. Teman-teman saya berapa 10 menit ya? Tutup room. Ada Dokter, sesuatu masih yang bisa? lain? Masih bisa satu lagi, Pak? Ya. Brother, Ya, Pak Ter. Masih bisa satu ada lagi. yang hal lain, Brother? Satu lagi bisa, Pak Ter. Oke. No name ini naikkan dulu. Mau naik kan no name atau mau di bawah? Sambil menaikkan no name kalau dia mau. Brother, silakan. Ya, Pak Ter. Ini terkait tradisi gereja yang hari-hari ini mulai diikuti oleh saudara-saudara kita nih, Pak Ter. Bahkan saya itu baru nonton satu video, kayaknya itu di Afrika, Pak Ter. Mungkin Pak Ter sudah nonton. Kayaknya itu dari Calvin atau Lutheran itu yang ditabiskan uskup perempuan itu, Pak Ter. Lalu kemudian dengan Rabu Abu kemarin dan beberapa tradisi yang mulai diikuti seperti perjamuan kudus itu sekarang tidak lagi pakai roti tapi kayak hostinya kita itu sama anggurnya kita itu. Nah itu kemudian pakaian-pakaian liturgisnya juga ya begitulah, Pak Ter. Itu mohon pencerahannya, lalu bagaimana dengan sola-solanya mereka itu. Makasih, Pak Ter. Aduh. Sola Skriptura tadi sudah hancur. Tadi bilang, kamu pikir kamu bongkar-bongkar ayat, kamu dapat keselamatan. Yang Oke, selamat itu betul. datang kepada saya. Sola Skriptura yang sudah hancur. Mungkin lebih ke tradisi, Pak Ter. Oke. Mereka tolak tradisi. Ayo. Kata paradosis ya, saudara dan saudari itu. 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. Ayo. Lupa nyalakan mic. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oke, Bruder. Semua yang saya teruskan kepada kamu adalah yang saya terima dari Tuhan. Tradisi adalah paradosis. Paradosis artinya yang saya terima, saya Teruskan. Teruskan. Tapi bagaimana dia meneruskan ini? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dengan cara seperti apa dia meneruskan ini? Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Jadi, yang pertama sebelum surat, dia ada di mana? Tradisi Gereja. Tradisi gereja. Karena yang pertama ditulis ini Tesalonika, saudara dan saudariku. Yang ditulis pertama dari seluruh surat perjanjian baru dan surat Paulus adalah Tesalonika tahun 50. Artinya berapa tahun selisih antara 33 sampai dengan 50? Sekitar 17 tahun. 17. Bruder, selama 17 tahun ini siapa yang menjaga? Gereja. Dan bagaimana mereka menjaganya? Dengan tradisi Pisan. Oral. lisan, tradisi oral. Dari satu ke satu, dari satu ke satu. Diteruskan. Ingat, ketika 1 Korintus 11 ayat 23 tadi, dikatakan bahwa yang saya teruskan adalah yang saya terima dari Tuhan, bahwa pada malam terakhir Yesus mengambil roti mengucap syukur. Paulus tidak ada di dalam malam perjamuan terakhir. Paulus ada di dalam malam perjamuan terakhir, Marcel? Tidak ada, Pak Ter. Lalu dari mana dia terima? Dari Lalu dia tahu dari saudara- mana? para rasul. Para rasul yang lain. Ini penting sekali. Karena itu Yohanes bilang begini, Yohanes 21 ayat 25. 21-25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Yang tidak ditulis dalam kitab itu ada di mana? Tradisi. Marcel? Tradisi, Pak Ter.
Dan ingat, sebelum terjadi tradisi tulis harus melalui sebuah tradisi lisan. Bisa. 1 Korintus 11 tapi ayat 2 memang, bukan 23. 1 Korintus 11 ayat 2. 2. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Ajaran yang kuteruskan di sini pakai kata paradosis. Artinya kamu tetap berpegang teguh pada tradisi yang saya teruskan. Jadi sola scriptura auto. Kalau mereka pakai sekarang Jumat Agung, kalau mereka pakai sekarang Rabu Abu, kalau mereka sekarang pakai pentabisan, itu bukan mereka punya. Tidak tahu malu kan? Jadi tidak konsekuen, Marcel. Saya selalu ingat katanya Melo. Nah, satu dari Jawa dia bilang begini. Semua doktrin dan ajaran denominasi semuanya seperti sungai. Makin jauh dari mata air, airnya makin kotor dan kabur. Karena itu, untuk mau tahu kembali air yang bersih kemana, pergi kembali ke mata air. Jadi jangan lupa kembali ke gereja ya, supaya doktrin yang dibawa sudah tercemar dan kabur, kembali kepada mata air, supaya bersih. Sola apa lagi? Sola grazia. Soal pentabisan KBB. Bukan Pater, soal tabisan pentabisan uskup perempuan di Afrika itu, Pater. perempuan. Tanggapan Oke. sedikit, Pater. Oke, 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya tentang kriteria uskup. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup Uskup. menginginkan tugas yang mulia. Karena itu, uskup haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, Artinya dia laki-laki atau perempuan? laki-laki. Kalau tak habis perempuan bagaimana? Liga Batu. Oke, lalu pertanyaan kenapa uskup tidak ada istri sekarang ya? Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, setelah konsili Lateran, gereja Roma, konsili memutuskan bahwa imam-imam dan uskup tidak boleh berpasangan, tidak boleh punya istri. Jadi dari standar ini saja Marcel, bahwa uskup adalah seorang yang punya satu istri. Oke. Dan gereja memutuskan setelah konsili Lateran bahwa tidak boleh punya istri, walaupun saudara-saudari itu imam-imam dari Ritus Timur, dalam pengertian dalam persekutuan yang gereja Katolik ada imam-imam yang menikah. Jadi kalian tidak bisa marah-marah karena memang setelah konsili Lateran dihapuskan yang menikah ini. Karena harus kembali kepada yang dikatakan Yesus, yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Paulus bilang, saya mau semua orang seperti saya. Oke, 1 Korintus 7, mana dari ayat 1. 1 Korintus 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi Lanjut. mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Saya suruh baca ini bukan untuk Ayu ya, tetapi hanya untuk yang sampai kata kunci yang tidak menikah karena kerajaan. Oke, lanjut. Kalian tertawa mana maksud kalian? Saya tidak bermaksud apa-apa ya, jangan jangan kira ini saudara saya terganggu. Lanjut, ingat tubuhnya istri bukan miliknya istri. Lanjut.
is sabar. Oh, kenapa lagi? Pater tolong. Sabar. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Oke, ayat 20. Langsung sih. 20. Langsung 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Oke, kalau kalian dipanggil untuk menikah, ya menikah. Kalau tidak dipanggil untuk menikah, demi kerajaan Allah, ya sudah. Oke. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jangan pikir bahwa saya tidak berharga lagi dan semua. Dan Paulus bilang, saya mau semua orang sama seperti saya. Oke. Tidak menikah karena kerajaan Allah. Matius 19 ayat 29 ayat 12. Tetapi yang mampu, yang tidak, ya sudah menikah. Begitu. Kenapa orang yang tidak menikah dalam pengertian ini? Ini dikatakan perempuan atau laki-laki? Matius 19:12. Matius 19:12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerimanya. Oke, Marcel. Demi kerajaan Allah, tetapi uskup ini harus Laki-laki. Ya, yang Paulus marah kepada Timotius, ya. Perempuan, tugasmu itu bukan di sana, ya. Oke, begitulah Marcel. Bagaimana Marcel? Pater, terima kasih banyak Pater. Aduh, ini ada yang typing di bawah bruder jadi dinding pemisah. Aduh. Pater, minta maaf ini kira-kira jadwalnya Pater ini hari apa saja Pater? Kadang Senin sampai Rabu. Rabu itu kesaksian. Rindu rumah rindu pulang itu bagi mereka yang ada di Protestantisme atau katekumen, mereka memberikan kesaksian bagaimana mereka kembali ke gereja yang satu, gereja Katolik. Selasa Rabu kadang saya kunjung rumahnya orang atau saya pernah berapa 4 hari di report. Ini baru muka buku itu lagi. Oke, ada yakin karismatik, Pentakosta karismatik yang report saya. Karena waktu itu saya menjelaskan tentang kupas habis tentang ketidaksesuaian biblis yang ada di dalam Pentakosta karismatik itu. Jadi saya ini baru. Jadi sekitar jam 8 sampai 12 seperti ini. Jadi kasih waktu untuk pengajaran. Hari Kamis ada Zoom. Tiap hari Kamis dari jam 7. Nah, itu kemarin saya minta link Zoom-nya tapi linknya ada yang sama sih, dia punya link, tidak berubah. Okay. Saya belum dapat linknya, Pater. Oke, nanti lihat di VT itu ada yang ID dan gitu. Oke, nanti bisa lihat nanti saya DM. Oke, teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Pater. Ya, berkat itu. Tolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh penepangan tangan ini dan doa semua orang kudus di surga, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pater. Salve, Tuhan memberkati. Nona manis, Terima kasih. Nyong manis. Marcel, aku punya tugas yang untuk samping kiri kanan ini, Marcel. Siap Ya, kita Pater. berdoa malam ini nih. Saya doakan Pater, aman. Siap. Yang penting saingannya Nona bukan Tuhan. Terima kasih untuk Valerian. Besok tidak ada ya, Pater? Besok hari Sabtu mungkin ada dan mungkin Ada tidak. aja Pater.
Biar nggak yang jomblo-jomblo itu pada ngumpul. Oke, kita buat program jomblo. Oke. Nanti ketua OMK jomblo Iren dengan Ayu. Nanti kasih contoh. Uhuy. Oke. Anda Yani jadi sekretaris, Veronica jadi penasihat. Oke. Yani terima kasih juga. Oke, Ayah. Semangat. Terima Jumpa kasih, besok Pak. ya. Terima kasih semua Tuhan Jumpa memberkati. besok, Terima kasih bye. Pater. Saya keluar. Love you guys. Ya, ya. Bye.